Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam daunnya banyak. Ada di mana-mana. Ada yang tua, ada yang muda, ditaruh di atas gerobak. Orangnya banyak, ada di mana-mana. Ada yang jawab, ada yang tanya. Ya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam di belakang Pak. Batangnya jatuh jadi serpihan. Alhamdulillah jauh soalnya udah kompak. Semoga semua dapat keberkahan. Alhamdulillahi al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi awalin sahih yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Burung dara sayapnya lebar, kesangkut kawat karena terbangnya rendah. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semoga sehat dan berkah. Yang kami hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum adaillallah Al-Habib Isa bin Muhammad Aidid. Yang kami hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Ratna Sari binti Salim, sahibul baik Bapak Ustadz Didi Maulana beserta keluarga besarnya, guru kita bersama ada inallah Al-Habib Yahya bin Ahmad Al-Hadad. Alhamdulillah beliau bisa hadir menemani kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan sehingga terus bersiar agama Allah dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Udah lama juga ya, baru ketemu lagi. Tiga yang kami hormati, guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Hasanuddin SPD, juga jamaah majelis silaturahim, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita mengucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatannya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semua senantiasa tercurah pada alam baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi cerminan buat kita dalam melaksanakan semua aktivitas, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas di dalam bermasyarakat. Dan salam juga semua tercurah pada keluarganya, para sahabatnya yang menjadi lentera kehidupan kita dan segenap umatnya yang setia hingga akhir zaman, yang senantiasa mengikuti risalahnya ya. Karena risalah Rasulullah ini sangat penting. Bahkan belakangan ini juga banyak sudah melenceng, tidak mengikuti risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang melebihi Rasulullah. Bisa telepon Allah. Iya. Saya mau minta nomornya itu. WA kita. Masya Allah dan lain sebagainya. Makanya kita terkadang berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Minta diselamatkan dalam beragama. Maksudnya agar supaya kita tidak jauh dari risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal yang menjadi harapan kita kelak, kita diakui sebagai umat ya Rasulullah SAW dan mendapatkan syafa'atul uzma kelak di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dengan sabab wasilah
guru kita almarhum Al Habib Isa bin Muhammad Aidid dan Ibu almarhumah Ibu Ratna Sari binti Salim. Boleh jadi besok atau lusa atau suatu saat kita yang menjadi wasilah kumpulnya orang-orang di rumah kita. Betul. Karena kematian itu adalah suatu hal yang pasti dan misteri. Kenapa dikatakan pasti? Jelas dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, termasuk kita manusia. Dikatakan misteri karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan sedang apa kita akan menyebut ajal kita. Bahkan kita tidak tahu besok kita jadi apa. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Luqman, kalau nggak salah itu ayat 33, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui secara pasti apa yang akan dikerjakan besok. Saya kenal sama Pak Ustadz Didi dari dulu, belum nggak kebayang bisa kenal. Sama Habib nggak kebayang bisa kenal. Dengan wasilah Ustadz Mul ya waktu itu. Alhamdulillah, semoga beliau nantiasa diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Habib Isa kita juga nggak tahu bisa kenal. Bahkan ada satu kejadian sebelum corona itu, saya pernah mimpi di Mega Kartika, itu bukan klinik ya, tapi gedung. Ketika saya jalan, kok ada suara orang baca maulid. Penasaran, saya naik ke atas. Ternyata di situ ada Habib Isa lagi mimpin. Itu pakaiannya warna biru, biru dongker ya, kayak foto Habib Munzir itu. Ya, beliau saya lihat ada lagi mimpin. Dan jamaahnya penuh, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan maghfirah kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hidup kita ini cuma 3 hari. Cuma tiga hari. Ada yang bisa jawab 3 hari? Kok bisa 3 hari? Iya, hari kemarin, hari ini, hari esok. Hari kemarin disebut masa lalu. Masa lalu ya, bukan masa lalu, kan masalah gua. Ya, masa lalu. Hari ini masa sekarang. Hari esok masa yang akan datang. Ya. Benalu tumbuh di lanjaran. Lanjaran dirambat di pohon kacang. Masa lalu kita buat pelajaran, masa sekarang kita buat bekal yang masa akan datang. Insya Allah. Itu kita cuma tiga hari. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya, secara singkat kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita tidak tahu, sekali lagi, kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Jangan sampai kita dilalaikan dengan satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun bihima kasiron pinnas as-siha wal faragh. Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun bihima. Ada 2 kenikmatan yang manusia itu lalai atau lupa. Apa itu? As-siha wal faragh. Yaitu waktu sehat dan waktu sempat. Ketika kita sehat, kita lupa dengan Allah. Karena kita merasakan bahwa diri kita ini sehat karena kita makannya bagus, kemudian vitaminnya bagus. Tapi kita lupa bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Ketika kita waktu senggang, kita lupa sama Allah, lalai. Mau sholat bentar dulu. Aturan 5 waktu dapatnya cuma 4 waktu, besoknya kurang lagi 3 waktu, besok lagi kurang lagi 2 waktu,
besoknya lagi, kurang lagi, sewaktu-waktu. Nah itu udah bahaya. Ya. Udah kurang-kurang deh. Ya. Itu ya. Ini kita jangan sampai lalai kata Nabi. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperingatkan kita melalui Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 28. Semuanya udah hafal nih. Kaifa takfuruna billah kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ini udah hafal semua alhamdulillah. Ya. Allah memperingatkan kita, peringatan hambanya pakai bahasanya yang bagus. Ya, bahasanya yang bagus pakai kaifa. Ya, kalau orang Arab itu kaifa itu seperti kakek bilangin cucunya. Kaifa takfuruna billah. Mengapa engkau ingkar kepada Allah? Ya. Ngapa emang gitu bahasa kitanya mah ya. Lah bocah apa ya ngomong gitu. Ya. Kaifa takfuruna billah, kenapa engkau ingkar pada Allah? Kemudian kuntum amwatan, bukankah sebelumnya engkau mati? Sebelumnya kita ini merupakan mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging yang mati. Fa'ahyakum, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirnya kita ke dunia ini. Summa yumitukum, kemudian mati. Akhirnya gitu ya, masuk ke alam kubur. Walaupun ada yang dibakar tapi yang sono. Ya. Kemudian summa yuhyikum, dan kamu akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Artinya apa? Kita asalnya dari Allah karena ditiupkan ruh oleh Allah. Kemudian ke dunia, dimatikan, dibangkitkan. Nah kalau kita lulus kembali kepada Allah, asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kenapa mampir dulu di dunia? Ya, dari alam ruh, kenapa enggak langsung ke alam akhirat? Kita mampir dulu dunia. Ya, karena dunia ini adalah suatu persinggahan. Buat apa? Buat kita ngumpulin amal, ngumpulin bekal. Ya, ngumpulin bekal. Karena dunia ini, kata Nabi dalam sabdanya, dalam sebuah hadisnya, ad-dunya mahrajatul akhirat. Ya, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Nah, jadi bahagianya kita, senangnya kita, sengsaranya kita, sakitnya kita di akhirat bagaimana ketika kita hidup di dunia ini. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga yang ada bahagia yang kita rasakan. Akan tetapi kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan berani melanggar larangan Allah, maka kita akan dimasukkan ke neraka sengsara yang kita rasakan. Daun kemiri, daun jati, kedua daun dibawa balik. Persiapkan diri untuk bekal mati, bekal takwa, bekal yang paling terbaik. Ya, ini adalah takwa. Ya. Takwa ini adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita hidup dunia, kemudian kita dimatikan dan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu bukan akhir dari kehidupan, justru awal kehidupan. Karena mati itu adalah perpindahan alam dari alam dunia ke alam akhirat. Terlepasnya ruh dari jasad, itu namanya mati. Ya, bukan mati selesai. Ya, mati selesai itu binatang. Ya. Tapi manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat waktu hidup di dunia. Ya, la tajalu
qadama abdin yaumal qiyamah. Ya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat. Hatta yus'al, sampai ia ditanyakan. Apa yang ditanyakan? An umrihi bima abnah. Umurmu digunakan untuk apa? Wa an amali bima fa'al. Sudahkah kamu menuntut ilmu? Nah, ini kita akan ditanya nih, ya. Kita udah nuntut ilmu apa belum? Ilmu agama, terutama ilmu fikih. Ya. Ada kita belajar Safinah yang awal ya, Bib ya. Safinah, kemudian sampai Fathul Qorib, sampai Fathul Mu'in. Ya. Kita mau nggak belajar fikih? Itu. Kalau kita udah belajar, apakah kita sudah amalkan atau belum? Tuh ditanya. Ya. Wa ammalihi bimaktasabah wa anfaqoh. Kemudian yang ketiga akan ditanya, wa malihi, hartamu kamu dapatkan dari mana? Apakah dari bansos? Kamu belanjakan kemana? Ya, itu ditanya tuh 2 kali. Ya, ditanya dua kali. Kemudian yang keempat, wa an jismihi bima ablah, dan badanmu, jasadmu engkau gunakan untuk apa? Nah, ini kan ditanya nih semua, ya. Mulut kita yang biasanya berdosa akan ditutup. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tahadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup. Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, bahkan kulit akan menjadi saksi. Nah, termasuk kita hadir di sini. Ya, kita hadir di sini akan menjadi saksi nih. Ya, tempat kita, ya, tempat kita, bumi kita ini akan menceritakan tentang kita, karena bumi itu kata Nabi adalah ibumu, ya, yang tahu sejak kecil kamu adalah bumi. Makanya kenapa setelah habis sholat wajib kita sholat sunnah kan pindah tuh. Nah, karena ini mencari lebih banyak bagian bumi akan menjadi saksi kita. Itu kenapa kita pindah. Hadirin jamaah takziah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia, mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal, di mana pada suatu hari nanti penyesalan kita tidak berguna apa-apa. Karena begitu kita meninggal dunia, maka kita nggak bisa nambah lagi. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, sabda, ija matabna Adam in koto'a amaluh. Apabila anak Adam seseorang meninggal dunia, in koto'a amaluh. Jadi putus amalnya, nggak bisa nambah lagi. Kalau dia bawa seember, adanya seember. Kalau sekarung, setengah karung, ya setengah karung. Nggak bisa nambah lagi. Orang nggak bisa sholat lagi. Makanya sholat sebelum sholat. Ya. Mendingan kita di belakang imam daripada di depan imam. Nah itu, ya. Nah kita lebih baik sekarang kita gunakan waktu luang, waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Ya. Kita di dunia tugas kita adalah ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu kita hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, haji dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mahdhah ini hubungan kita terhadap manusia. Silaturahim, kemudian nyari makan, ya, kerja buat hidup anak istri, itu ghairu mahdhah. Itu dua-duanya hablum minallah hablum minannas harus kita kerjakan. Kemudian gimana kita nggak bisa nambah lagi? Kata Rasul diterusin, ya, hadisnya ila min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah, dulu waktu hidup punya duit sedikit, beli paku 1/2 kilo, ditancepin di tiang musola. Nah itu jadi saksi, terus ngalir tuh, paku lu yang 1 biji. Tapi besok yang nyumbang paku 1. Ya. Kemudian yang kedua, au ilmi yuntafa'u bihi,
ilmu yang bermanfaat. Nah, alhamdulillah guru kita bersama ya, Al Habib Isa bin Muhammad Aidit ini banyak santrinya. Ya, beliau mengajarkan suatu kebaikan, mengajarkan ibadah. Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan, kemudian kebaikannya itu pahalanya akan mengalir kepada yang ngajarin, ya, tanpa mengurangi yang melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah awaladin solihin yad'ulahu, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Awalin solihin ini bentuknya jamak, bisa anak kandung, anak tiri, ya. Kalau dulu anak pungut, ya, pungut di mana, pungut jengkol, ya. Juga ada anak buah, ada anak murid, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu saja mudah-mudahan, ya, atau tausiah atau ini mau ngobrol beda, ya, dari mulai kita kematian sampai apa yang kita kerjakan sampai bekal kita semuanya, ya, sudah diceritakan. Tinggal kita yang milih mau yang mana. Burung pipit bulunya coklat, anak manjangan kenceng larinya. Walaupun sedikit biar manfaat, kalau kepanjangan bosan dengerinnya. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.